warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kelas 4A dan kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 7 hari ini, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Pada subtema 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku pada pembelajaran 1 sampai 3. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kira-kira sudah ada yang tahu belum ya? Apa sih yang akan kita bahas di tema 7 hari ini? Iya, kalau melihat dari gambarnya, sudah jelas ya, kita akan membahas keragaman suku bangsa dan agama di negeri kita. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita atau learning purpose kita. Yang pertama, teman-teman diharapkan nanti menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Yang keempat, mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Yang kelima, mampu menjelaskan pengertian gaya. Dan yang keenam, mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Nah anak-anak, ini adalah garis besar tujuan kita mempelajari tema 1, subtema 1, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, ada fakta nih teman-teman. Ada satu bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Baik, kita baca sama-sama ya. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia ini terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu ada Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya ada 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah teman-teman, dari teks yang sudah dibaca tadi, ada tidak sih kata atau kalimat yang tidak kalian pahami? Ada tidak sih kata baru yang kalian temui? Oke, jika ada,
tulis di buku tulismu, kemudian dicatat di buku catatan. Kalau kita lihat bersama, di sini ada banyak sekali bahasa yang baru atau kalimat yang baru. Seperti contohnya, Ibu ambil satu contoh ya. Osing, tengger, samin, bawean, dan naga. Nah, ini adalah kata-kata baru yang mungkin teman-teman baru saja mendengar. Tahukah teman-teman apa itu osing, tengger, samin, bawean, dan naga? Ya, itu adalah nama ya dari suku-suku yang ada di Jawa. Ternyata suku Jawa itu memiliki banyak lagi ya bagian-bagiannya. Nah, kemudian ada lagi etnis. Wah, mungkin teman-teman sering mendengar apa itu etnis, tapi belum tahu artinya. Kalau kita baca di sini etnis Tionghoa, berarti etnis adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Tionghoa itu dari mana sih? Tionghoa adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan dari, iya betul, negara Cina. Kita sering sebutnya sebagai etnis Tionghoa. Baik, kita lanjut. Nah, silakan sekarang teman-teman lihat dari gambar-gambar ini. Gambar yang nomor 1.1 ini adalah suku Dani dari Papua. Wah, kalau di suku kita ini tidak ada ya. Nah, ini ada lagi suku Tengger. Ada yang tahu nggak sih suku Tengger ada di mana? Kemudian yang lainnya adalah suku Nias. Oke, 3 gambar ini mungkin yang familiar dari teman-teman adalah gambar yang pertama ya, karena dia sangat menonjol dan juga sangat khas, yaitu dari Papua. Sedangkan suku Tengger, kalian lihat nggak itu gunung apa? Iya, itu Gunung Bromo dan berada di Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga adalah suku Nias. Bisa ditebak suku Nias dari daerah mana atau dari pulau mana? Oke. Next, yuk kita coba mengisi soal di buku tematik kalian. Di bawah ini ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Nah, kita di sini akan mencoba untuk menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf dari teks suku bangsa di Indonesia. Nah, tapi bagaimana sih cara kita menemukan pokok pikiran dari suatu paragraf? Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kita sudah berlatih dan mengetahui bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam satu paragraf. Nah, ini adalah cara untuk menentukan pokok pikiran. Yang pertama, teman-teman dapat membaca seluruh kalimat dalam paragraf, ya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir dalam satu paragraf, ya. Ini sudah pernah kita pelajari dan hari ini kita hanya mengulang. Kemudian yang ketiga adalah terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Baik, kita coba tentukan ya. Di paragraf pertama, apa saja sih pokok pikirannya? Kita bisa temukan nih, mana sih kalimat pertamanya? Ya, ini ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, ini sudah dapat ditentukan sebagai pokok pikiran dalam satu paragraf. Nah, kemudian pada paragraf 2, mana sih pokok pikirannya? Nah, kita cek dulu. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas
1.331 suku. Dan coba kita lihat pada akhir paragraf, ada kalimat sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, berarti pokok pikirannya dari paragraf kedua ini berbicara tentang keragaman suku dan etnis daripada penduduk Indonesia. Oke, paham ya sampai di situ? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Yang pertama ini disebut bendi, ya. Kemudian yang kedua ini disebut pedati sapi, dan yang ketiga ini disebut pedati kerbau. Apa sih yang membedakan dan apa sih persamaannya? Kalau kita lihat gambar pertama, bendi ditarik oleh hewan yaitu kuda. Nah, kalau di gambar kedua, pedati sapi fungsinya sama-sama seperti delman ya, sama-sama ditarik oleh hewan, tapi hewannya adalah sapi. Dan yang ketiga hampir sama juga, tapi dia ditarik oleh kerbau. Nah, apa yang membuat mereka memiliki kesamaan? Iya, kesamaannya adalah kendaraan ini atau si delman ini, ya, yang ditarik ini akan bergerak hanya saat ditarik oleh hewan di depannya, ya. Bisa kuda, sapi, dan juga kerbau. Nah, kita ketemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian lanjut. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi saat kuda menarik bendi? Dan apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya, betul sekali. Yang akan terjadi adalah kuda, bendi atau pedati dapat bergerak, dapat berpindah tempat. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mencoba praktek menggunakan satu benda, yaitu meja. Pastinya di sekeliling teman-teman terdapat meja ya. Sekarang teman-teman boleh mencoba mendorong meja yang ada di dekat teman-teman. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dorong. Oke, sudah didorong. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi dari kegiatan yang kamu lakukan tadi? Ya, betul. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga kertas tersebut berubah bentuk disebut gaya. Nah, teman-teman, berarti secara tidak langsung teman-teman sudah mempraktikkan nih suatu aktivitas yang disebut gaya. Wah, hebat. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat buku tematik halaman 6. Di sana ada beberapa gambar yang menunjukkan sebuah gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Pada halaman tersebut, Bu Andin hanya akan menjelaskan 2 saja. Kemudian untuk yang lainnya silakan teman-teman jawab dengan mandiri. Nah, sekarang kalau teman lihat, gambar pertama itu gambar apa ya? Iya, itu adalah gambar mobil yang didorong oleh satu orang.
Kira-kira apa ya yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Ya, betul sekali. Karena adanya gaya. Gaya apa? Gaya otot. Karena menggunakan tangan. Tangan kita ini memiliki otot. Ketika tangan kita digerakkan untuk mendorong, maka otot-ototnya akan bekerja atau menimbulkan gaya. Nah, kalau gambar yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Iya, betul sekali. Gaya yang menyebabkan lampu itu dapat menyala adalah gaya listrik. Nah, silahkan kalian jawab gambar-gambar yang lain ya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya ini antara lain adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Wah, ternyata banyak ya. Silakan teman-teman tentukan sendiri gambar yang ada di halaman 6. Lanjut, ya, look at the pictures. Teman-teman bisa lihat nih gambar berikut. Kira-kira apa ya yang dilakukan Bapak ini dalam sebuah gambar? Kemudian apa hubungannya dengan gambar di sampingnya? Ada yang tahu nggak sih? Bapak ini sedang menggunakan gaya apa? Iya, betul sekali teman-teman. Bapak ini sedang melakukan aktivitas yang menggunakan gaya otot sehingga menghasilkan sebuah kerajinan. Nah, kerajinan ini menggunakan gaya otot. Ya, kalian bisa lihat itu ada gerabah namanya. Ya, atau kamu pernah dengar juga kendi. Nah, hampir sama. Gerabah atau kendi-kendi ini dihasilkan dengan menggunakan gaya otot. Terlihat ya di situ juga bapaknya ototnya besar karena sering membuat gerabah. Wah, gerabah ini juga asli dan khas dari Indonesia loh, dan bisa ditemukan seperti di daerah Jawa atau Yogyakarta. Wah, teman-teman pasti sudah tahu ya, berbagai macam suku, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Sekarang Bu Andin akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu nih. Kira-kira tahu nggak ya, ini lagu berasal dari daerah mana? Judulnya Apuse. Ada yang tahu Apuse berasal dari daerah mana? Iya, betul sekali. Apuse berasal dari daerah Papua. Dan kita akan coba menyanyikannya. Ada yang sudah pernah dengar? Iya. Kalau begitu kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswara kwa arafabe. Nanti teman-teman bisa melihat sumbernya lah di YouTube yang bisa diulang-ulang. Kemudian Ibu akan memberitahu di sini ada yang disebut dengan garis melodi. Garis melodi di sini bisa kita lihat nih bahwa nada-nada tersebut tinggi rendahnya ya. Apuse kokondao, turun ya. Nah, ini fungsi dari garis melodi untuk membantu teman-teman mengeja nada tinggi dan rendahnya dari satu nada. Oke, nanti lagu Apuse ini akan menjadi sebuah penilaian, maka teman-teman harus betul-betul memahami nada-nadanya dan juga liriknya. Siap? Kita lanjut. Oke. Sekarang teman-teman bisa mengecek
buku tematiknya pada halaman 17. Di sana kita akan mencoba mengerjakan dari pemanfaatan gaya otot. Seperti contoh pada nomor 1. Nah, dalam pemanfaatan gaya otot, sapi menarik pedati itu adalah contoh kegiatannya, dan manfaatnya adalah dapat memindahkan benda atau penumpang ya. Kemudian kamu boleh cari contoh-contoh lain, contoh kegiatan lain yang memanfaatkan gaya otot. Seperti ini gambar yang ada di sebelah kiri kita. Ini ada orang sedang berjalan. Kira-kira kegiatan yang sesuai apa? Iya, teman-teman boleh cari kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan gaya otot dan ditulis di halaman 17. Oke? Siap. Jika ada pertanyaan, nanti boleh langsung personal chat ke Ibu Andin ataupun Ibu Yaya. Selanjutnya, kita akan melihat peta Indonesia nih. Peta Indonesia. Oke. Di sini ada dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak sekali pulau, ada banyak sekali daerah ya, provinsi. Kira-kira di mana sih pulau tempat kalian tinggal? Kalau kita tinggal di mana kira-kira? Ya, kita tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada DKI Jakarta ya, ada Banten, ada Jogja ya. Kita tinggal di Pulau Jawa. Banyak atau sedikit ya pulau-pulau di Indonesia? Kalian bisa lihat ya. Ini ada banyak sekali yang kecil-kecil, ini juga termasuk pulau, dan nanti kita akan bahas juga ada berapa banyak sih pulau di negara kita. Dan menurut kamu, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Sebagai contoh nih, ada Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bu Andin orang tuanya tinggal di Lampung. Kemudian Bu Andin berada sekarang di Jakarta. Ketika Bu Andin ingin pulang, Bu Andin harus melewati selat ini yang disebut juga Selat Sunda. Nah, bagaimana sih ketika Ibu menyeberang? Apa saja yang harus Ibu lewati? Tentunya 2 perjalanan. Jika menempuh jalur darat, Bu Andin harus menaiki bus atau mobil, kemudian menyeberang menggunakan kapal. Wah, bisa dibayangkan ya, ternyata menyeberang antar pulau itu jauh. Kalian bisa bayangkan kalau kalian mau nyeberang ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi atau bahkan ke Irian Jaya. Tapi karena sekarang alat transportasi semakin canggih dan maju, ada banyak sekali alat transportasi yang dapat digunakan. Nah, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Apakah sama? Apakah berbeda? Kalau berbeda, apa yang menyebabkannya? Dan samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Kenapa berbeda? Iya, contohnya ada orang Jawa dan ada orang Papua. Apakah mereka sama kondisinya? Iya, tentu berbeda. Dilihat dari berbagai macam alasan. Nah, setelah ini kita akan melihat apa sih yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu, keragaman tersebut apa sih yang menyebabkan? Yuk kita cek ya. Di Indonesia ini terdapat beragam suku bangsa, dan apa penyebabnya? Oke, nah ini dia faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah di Indonesia.
Letak strategis wilayah di Indonesia ini di antara benua Asia dan benua Australia. Letak yang strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan, sehingga banyak dari negara-negara lain juga yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan, ya, sebuah perekonomian besar. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara kita itu terdiri dari banyak pulau. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 17.491 pulau. Ini tahun 2019 sudah diperbarui. Wah, ternyata ada banyak sekali, dan ternyata karena keragaman pulau ini juga yang menyebabkan penduduk Indonesia ini juga beragam. Nah, selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Karena kondisi alamnya ini berbeda dan Indonesia merupakan negara vulkanis, yaitu negara yang banyak dengan gunung-gunung aktif, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Nah, kondisi ini yang menyebabkan budaya yang berbeda pada setiap daerahnya. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi juga dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Contohnya, mungkin di Pulau Jawa perkembangan transportasi dan komunikasinya lebih cepat ketimbang daerah pelosok seperti Papua Pedalaman. Nah, hal ini dapat memengaruhi masyarakatnya, ya, akan berbeda. Cara berbicaranya, cara berkomunikasinya, cara dia menyelesaikan sebuah masalah akan sangat berbeda. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut pada faktor yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terdapat perubahan. Kenapa sih kok Pulau Jawa atau Jakarta bisa kita sebut cepat sekali berkembangnya atau majunya daripada daerah-daerah lain? Yang pertama, karena masyarakatnya mudah dalam menerima perubahan. Nah, kalau di daerah-daerah terpencil, contohnya seperti suku Baduy yang ada di Banten, mereka masih sangat mempertahankan adat dan budayanya, sehingga sulit menerima perubahan dengan cepat. Jadi, ya, perkembangannya juga akan lambat daripada daerah perkotaan. Nah, ini adalah 5 faktor yang menyebabkan kenapa ya kok masyarakat di dalam Indonesia itu berbeda-beda. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua untuk mendengarkan penjelasan hari ini. Dan untuk tugas yang dikumpulkan hari ini, teman-teman bisa kerjakan tadi halaman 2 dan 3, juga halaman 17, dan menyanyikan lagu Apuse berbentuk video, dikirim ke link lapor mandiri. Namun, jika terdapat kesulitan, boleh dikirim melalui WhatsApp, ya. Dan untuk tugas yang dikumpulkan paling lambat hari Senin adalah diskusi kelompok yang ada pada lembar kerja peserta didik di Google Site. Jadi teman-teman, diskusi kelompok ini bisa kalian lakukan via video WhatsApp, video call dengan tim kalian masing-masing, kemudian ditulis pada lembar kerja yang disediakan atau boleh ditulis manual di buku tulis, dan bisa dikumpulkan melalui link Google Site pada hari Senin dan melakukan konfirmasi ke ibu wali kelas masing-masing. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.